Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kasus-kasus khusus dalam berpacaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang cukup banyak judul atau topik yang kita bicarakan tentang berpacaran, Pak Paul. Tetapi selalu ada celah atau bagian-bagian yang luput untuk dibicarakan. Nah, kali ini kita mau mengangkat sebuah perbincangan tentang kasus-kasus khusus. Apa saja kira-kira itu, Pak Paul? Jadi begini Pak Gunawan, sudah tentu ya semua orang tua, semua pasangan berharap bahwa masa berpacaran akan berjalan mulus sampai bangku pelaminan. Namun pada kenyataannya tidak demikian ya. Kadang ada sajalah masalah yang timbul yang memerlukan perhatian dan tindakan khusus. Jadi kita akan mencoba mengangkat beberapa yang kita tahu ya cukup sering terjadi. Yang pertama adalah kasus khusus berpacaran jarak jauh. Nah, kita tahu kan sekarang perkenalan bisa terjadi secara online. Tidak jarang, berpacaran pun dilakukan secara online alias jarak jauh. Sudah tentu waktu pertemuan tatap muka menjadi terbatas dan sebagai akibatnya pengenalan terhadap pasangan juga berkurang. Setidaknya ada 3 hal yang saya ingin kita perhatikan untuk kita pertimbangkan ya sebelum kita memutuskan untuk menjalani relasi jarak jauh. Yang pertama adalah berpacaran jarak jauh berpotensi menciptakan kesan dan akhirnya kesimpulan yang tidak tepat. Coba saya jelaskan. Oleh karena kita kan hanya bertemu sekali-sekali, maka perasaan senang dan cinta berkemungkinan besar tetap tinggi dan tidak sempat turun ke level yang lebih realistik. Nah, bahaya terbesar di sini adalah kita kemudian langsung memutuskan untuk menikah atas dasar saya tetap cinta, senang kalau ketemu dia. Mungkin kita berkata bahwa hubungan kita ini baik-baik saja dan cinta kita sangatlah kuat. Masalahnya adalah kesan dan kesimpulan itu belum tentu benar karena didasarkan hanyalah perjumpaan sekali-sekali itu. Jadi saya tadi sudah singgung, ini berbahaya karena bisa menciptakan kesan dan akhirnya kesimpulan yang nggak tepat. Ya, tapi bagaimana kalau mereka intens di dalam berkomunikasi walaupun secara online gitu Pak Paul? Nah, tetap saya kurang begitu setuju lah ya. Karena apa? Nah, ini memang membawa kita kepada poin berikutnya. Sebab bagaimanapun berpacaran jarak jauh ya, kendati kita berkomunikasi dan sebagainya, tidak memberi kita ruang yang cukup untuk mengenal pasangan secara menyeluruh. Pada akhirnya apa yang kita ketahui tentang pasangan sepenuhnya berasal dari penuturannya semata. Kita tidak dapat memastikannya karena memang kita tidak berkesempatan untuk melihatnya secara langsung. Nah, hal ini berarti akan ada banyak penyesuaian yang mesti kita lakukan setelah menikahinya. Nah, masalahnya adalah penyesuaian ini bisa ringan tapi juga bisa berat. Ya, jadi ada kala-kala tuh ya barulah tahu, barulah melihat dengan mata kepala sendiri setelah nanti bersama-sama. Nah, jadi pacaran jarak jauh itu seringkali ya nggak memberikan kesempatan kepada kita mengenal pasangan dengan lebih menyeluruh. Kesulitan yang lain yang kita hadapi kalau berpacaran dengan jarak jauh apa Pak? Yang berikut adalah membuat kita sulit mengembangkan keterampilan memecahkan masalah bersama-sama. Maksud saya begini, karena kita itu tuh nggak sama-sama, jadi kalau ada masalah tuh kita memang nggak begitu ya berkesempatan untuk mendiskusikannya, mencarikan solusinya bersama-sama. Alhasil setelah menikah, barulah kita berkesempatan mengembangkan keterampilan, menyelesaikan masalah bersama-sama, mengambil keputusan bersama-sama. Nah, masalahnya adalah, oleh karena kita tidak begitu paham, maka besar kemungkinan kita akan harus jatuh bangun, belajar memutuskan persoalan dan mendamaikan konflik bersama-sama. Jadi kesimpulannya gini Pak Gunawan, pasangan yang pacaran jarak jauh harus berjuang keras lah, menyelaraskan diri dengan satu sama lain. Saya mengerti memang tidak semua harus seperti itu, namun menurut saya resiko ini tidaklah kecil. Jadi ya saya menganjurkan sebelum memutuskan menikah,
hendaklah pasangan yang berpacaran jarak jauh menyempatkan diri untuk tinggal satu kota ya untuk satu kurun waktu supaya perkenalan dapat berlanjut dan berkembang. Tapi kan ini biasanya menyangkut pekerjaan gitu Pak, masing-masing bekerja di kota yang berbeda gitu loh Pak. Itu bisa ya, makanya memang agak susah juga, tapi sekali lagi ya kita mesti pertimbangkan ya, apakah ini sesuatu yang kita rela untuk resikokan. Ini kan benar-benar nih komitmen seumur hidup. Kalau memang kita anggap ini hal yang penting, bagi saya ya udah, salah satu mengalah, misalkan meninggalkan pekerjaannya, udahlah pindah ke kota tersebut. Namun yang sekarang juga cukup sering adalah karena memang pertemuannya online Pak Gunawan. Karena kan kita tahu sekarang ya sosial media itu menjadi ya kegantungan anak-anak muda ya. Jadi mereka itu sering berkenalan secara online. Nah akhirnya ya udah anggap kenal baik lah karena udah bisa kenal, ngobrol, udah bisa FaceTime muka dengan muka atau pakai Skype ngomong apa dan sebagainya. Anggap udahlah sama aja dengan berpacaran. Enggak sama kok. Nggak sama kok. Jadi kita memang harus mengenal hidup satu kota sehingga kita benar-benar bisa mengamati dengan lebih menyeluruh. Ada ini terjadi, ada itu terjadi. Sebagai contoh aja Pak Gunawan ya, hal yang sederhana. Ada seorang orang yang tahu pasangannya itu tuh beremosi tinggi gara-gara pergi bersama. Naik mobil nggak bisa didahului orang, dia pasti ngamuk, dia harus kejar, dia mungkin maki-maki orang itu. Gak bisa orang itu berbuat sesuatu yang gak berkenan di hatinya, udah langsung ngamuk. Nah itu kan gak mungkin terlihat kalau kita hanya bertemu dengan dia itu tuh sekali-sekali dan lebih seringnya bicara secara online. Apalagi kalau orangnya pandai menyembunyikan emosinya gitu. Betul sekali. Itu akan sulit sekali menghadapi orang-orang seperti itu. Betul sekali Pak Gunawan. Kasus khusus yang lain apa Pak Bos? Selain berpacaran jarak jauh menimbulkan masalah. Kehamilan Pak Gunawan. Kendati sudah berusaha menjaga batas ya, ada kalanya anak-anak Tuhan tetap jatuh ke dalam dosa perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Nah, apakah yang masih diperbuat? Biasanya hal pertama yang terpikir adalah menggugurkan kandungan. Dengan kata lain, berupaya menyelesaikan masalah dengan cara menghilangkannya. Nah, saya percaya sesungguhnya kita semua tahu ya bahwa mengaborsi janin bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab bagaimanapun anak itu adalah pemberian Tuhan dan seorang manusia, jadi jangan melakukannya. Nah pilihan kedua adalah ini dah, biasanya langsung menikah dah gitu, karena sudah hamil. Apabila relasi berpacaran itu memang sudah mencapai titik kematangan yang baik ya, yang cocok, sudah tentu pilihan menikah ya nggak apa-apa, pilihan yang baik. Namun jika tidak, ini baru berkenalan lah, kurang begitu kenal satu sama lain, pilihan ini bukanlah pilihan yang baik. Begitu banyak pernikahan yang dirundung masalah oleh karena keduanya masuk ke dalam pernikahan di dalam ketidaksiapan. Dan akhirnya relasi yang belum matang dan belum cocok itu menjadi ladang subur bertumbuhnya masalah. Acap kali ada sekurangnya satu pihak yang akan merasa terpaksa menikah gara-gara hamil jadi harus menikah. Nah alhasil bukan keharmonisan dan kebahagiaan yang dicicipi melainkan konflik dan penyesalan. Nah jadi sekali lagi ya, bila pernikahan bukan pilihan yang sesuai, tindakan terbaik adalah memelihara janin sampai kelahiran. Saya pikir itu yang lebih baik. Iya, kalaupun yang pilihan yang kedua yaitu mereka akan menikah ya Pak ya. Yang dipilih atau yang lebih baik di antara keluarga itu, ketika kehamilan itu masih sangat muda gitu, tapi sudah diketahui positif, atau menunggu beberapa saat untuk mencari titik temunya gitu Pak. Saya kira dari awal ya Pak Gunawan, begitu diketahui memang sudah ada kehamilan, saya kira memang harus dilihat ya, dievaluasi. Sesungguhnya apakah memang mereka ini siap menikah atau tidak. Nah jangan sampai kita pokoknya asal menutupi aib, udahlah menikah sajalah. Saya mengerti ya sebagai orang tua, kita bisa merasa malu dan sebagainya. Tapi kita mesti melihat jauh. Sebab begitu banyak pernikahan yang akhirnya dirundung masalah gara-gara nggak siap menikah, tapi harus menikah karena sudah mengandung. Terlalu banyak masalah dan kasihan ya anak itu nanti akan jadi korban, harus melihat orang tuanya terus bertengkar. Jadi sebaiknya kalau memang hamil kita harus lihat apakah siap atau tidak. Kalau tidak siap, saya kira dua-dua orang tua sebaiknya ya bertekad untuk berkata mendingan jangan dulu, tunda. Ya, biarkan anak ini
melahirkan dulu bayinya. Kalau kita rasa tertekan atau malu, cobalah singkirkan. Ya, ada beberapa tempat yang saya tahu sekarang menampung orang-orang yang hamil di luar nikah. Nah, biarkan tinggal di sana sampai anak itu lahir. Setelah itu baru diputuskan apakah memang siap. Kalau memang tetap nggak siap, lebih baik anak itu diserahkan untuk diadopsi daripada sekali lagi ya memaksakan menikah di dalam ketidaksiapan. Tapi kalau dalam hal itu kan seolah-olah yang pria itu lalu bebas gitu Pak Pol, tidak ada tanggung jawabnya. Nah, sudah tentu jika itu yang diputuskan, anak itu misalnya akan dititipkan di mana selama masa kehamilan, sudah tentu pihak pria harus ikut berandil ya untuk memberikan bantuan keuangan juga dan sebagainya. Dan kalau memang harus diserahkan, saya pikir dua-duanya juga harus siap sedia ya menyerahkan anak itu untuk diadopsi. Saya mengerti ada kalanya anak itu usianya terlalu muda untuk mempunyai anak, jadi tidak sehat lah, tidak baik ya dipaksakan menikah juga. Tapi ya serahkan sajalah untuk diadopsi dan jangan buru-buru memaksakan anak untuk menikah. Ya memang yang terbaik itu adalah mencegah. Betul. Supaya jangan terjadi kehamilan itu, gitu Pak Pol ya? Betul Pak Gunawan. Iya. Kasus khusus yang lain apa Pak Pol? Yang ketiga adalah kekerasan Pak Gunawan. Kadang pada awal berpacaran, ya kita belum dapat melihat ya sisi kekerasan pada pasangan kita. Namun setelah melewati suatu kurun, barulah kita menyaksikannya. Mungkin ya kita melihat pasangan memukul atau membanting barang. Mungkin kita melihat kecenderungan yang tinggi untuk meledak. Dan mungkin kita pun telah menjadi korban kekerasannya. Nah, apakah yang mesti kita lakukan ya? Langkah pertama adalah kita mesti melihat pasangan secara utuh. Dalam pengertian, apakah memang secara keseluruhan ia adalah seorang yang bertemperamen keras dan labil? Bila ya, sudah tentu hal ini perlu dipertimbangkan dengan serius. Namun bila tidak, ya besar kemungkinan reaksi kekerasannya merupakan jatuhan frustrasi karena tidak dapat berkomunikasi dengan kita atau membuat kita mengerti atau menerima perkataannya. Nah, singkat kata kita perlu melihat apakah kita memang berandil di dalam memicu reaksi kekerasannya. Apabila kita mendapati bahwa memang ia dibesarkan dalam kekerasan dan cenderung mengeluarkan reaksi keras serta sangat mudah terpicu. Nah, saya harus menyarankan agar pertundangan atau pernikahan ditunda. Masalah ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum keputusan untuk menikah dibuat. Ya, tapi kekerasan ini kan tidak harus fisik gitu Pak Pol ya. Kadang-kadang ada lewat kata-kata tapi yang tajam-tajam sekali itu perkataannya. Bukankah itu juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan? Sangat-sangat perlu dipertimbangkan Pak Gunawan. Jadi betul sekali ada orang yang mungkin saja nggak memukul, tapi aduhilah kalau memaki itu tuh luar biasa kasarnya dan luar biasa menghinanya. Nah, sudah tentu ini hal yang gak sehat. Bukan saja terhadap si pasangannya yang dia menjadi korban, tapi besar kemungkinan anak-anak. Karena orang yang sering memaki-maki seperti itu nantinya gak hanya memaki pasangannya, tapi juga anak-anaknya. Nah, ini juga memang kita perlu perhatikan ya. Nah, sudah tentu kalau memungkinkan ya adalah dia itu tuh menjalani bimbingan atau apa ya sehingga bisalah diselesaikan. Kalau dia menolak, nah ini masalah nih. Dan dia berkata saya nggak bermasalah atau malah menyalahkan kita sebagai pemicu kemarahannya, saya sih harus ngomong ya udahlah lebih baik relasi ini diputuskan Pak Gunawan. Terlalu sering saya mendengar pengakuan dari korban kekerasan bahwa sesungguhnya kekerasan itu, setidaknya benih kekerasan itu ya, sudah tampak pada masa berpacaran. Ya, biasanya si pelaku itu meminta maaf, berjanji untuk tidak melakukannya, tapi kemudian mengulangnya lagi. Jadi ya saya kira lebih baik udah janganlah. Risikonya terlalu besar. Sekalipun dia berkata, saya bertobat tidak akan melakukan itu lagi gitu Pak Pol. Betul, sebab sekali lagi, ya kalau misalkan ini baru terjadi sekali dan dia benar-benar menyesali, bertobat nggak mau melakukannya lagi, kita harus berikan kesempatan Pak Gunawan. Namun kalau dia mengulangnya kembali, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Dan apalagi kalau kita memang belajar dan mengetahui bahwa dia dari latar belakang yang penuh dengan kekerasan, itu berarti kecenderungannya dia menggunakan kekerasan itu tinggi sekali. Jadi kalau kita tetap mencintai dia, kita mau bersama dia, tundalah pernikahan.
mintalah dia untuk menjalani bimbingan sehingga masalahnya itu bisa selesai dulu. Kalau misalnya memang nggak selesai, mendingan saya pikir ya jangan deh ya. Iya. Apakah masih ada kasus khusus yang lain di dalam berpacaran ini, Pak? Ada, Pak Gunawan, yang saya simpulkan dalam satu istilah yaitu penemuan hal baru. Ini kasus khusus. Begini, tidak jarang setelah menjalani relasi berpacaran, kita menemukan hal-hal yang baru tentang pasangan, Pak Gunawan, yang tadinya tidak terlihat. Sebagai contoh ya, kita baru menyadari bahwa dia adalah seorang yang sangat kikir. Ada tuh, Pak Gunawan. Semua dihitung, nggak mau keluar uang sama sekali. Nah, kita baru tahu setelah kita pacaran dengan dia. Atau kita baru melihat betapa terikatnya ia pada keluarga asalnya. Wah ilah, semua harus diputuskan bersama-sama. Nggak bisa pergi kemana-mana kalau dipanggil sama orang tuanya atau kakaknya atau adiknya. Begitu dekat mereka, dan benar-benar ya, yang dinomorsatukan adalah keluarga asalnya, bukan kita. Nah itu bagi saya adalah hal yang perlu kita perhatikan. Atau hal yang lain, ternyata ia dililit utang dan sering berutang tanpa menunjukkan sikap bertobat. Gampang sekali pokoknya pinjam uang, nanti nggak bisa bayar, nanti pinjam lagi, nggak bisa bayar lagi. Atau kita menemukan bahwa ia adalah seorang pencandu pornografi atau penjudi. Nah, singkat kata, semua yang muncul ke permukaan adalah masalah karakter atau perilaku yang buruk. Nah, apakah yang harus diperbuat jika itu semua muncul sewaktu kita berpacaran? Tapi kadang-kadang itu juga disebabkan oleh karena salah pandang kita, gitu loh Pak Pol. Persepsi kita memandangnya. Jadi ada orang pada waktu berpacaran yang kikir tadi Pak Pol. Semasa pacaran orang ini dianggap sebagai orang yang hemat, orang yang sangat teliti dengan keuangan. Juga yang dengan keluarga tadi. Dikatakan ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi setelah menikah, hal yang sama dilakukan, itu diberi label yang berbeda. Kikir atau terlalu dekat dengan orang tua gitu. Ya, memang saya ngerti batas antara hemat dan bijaksana serta kikir ya. Itu kadang-kadang batasnya tipis, saya ngerti itu. Batas antara berbakti kepada orang tua dan tidak bisa hidup mandiri lepas dari orang tua, itu batasnya juga memang tipis. Nah, jadi ya dalam masa berpacaran intinya adalah kita kalau udah lihat begitu tuh, kita memang harus bertanya loh Pak Gunawan, kira-kira kita siap nggak ya untuk bersama dengan dia dengan gaya hidupnya yang seperti itu. Jadi ada orang yang akan berkata, ya udahlah nggak apa-apa lah, dia orangnya begitu kikir, nggak akan beli barang baru, selalu pakai barang yang lama sampai hancur, rusak, baru diganti lagi dan sebagainya. Uang juga dijatah dan dijatahnya sangat sedikit sekali setiap minggu untuk keperluan rumah tangga. Nah, ada orang yang siap, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita sadar memang kita nggak bisa hidup seperti itu, nah lebih baik ya kita utarakan dan lihat apakah bisa akan ada persetujuan. Jika memang tidak bisa sampai pada titik temu, ya mendingan jangan daripada dipaksakan. Ya, jadi apa Pak yang harus kita perbuat gitu menghadapi pasangan yang seperti ini? Begini ya, sudah tentu hal pertama ya kita mesti ingat lah ya bahwa kita ini sama-sama lah orang berdosa dan kita tidak lepas dari kelemahan. Itu sebab langkah pertama bukan memutuskan relasi, melainkan memberikan pengampunan. Misalnya pasangan kita mengakui atau kita akhirnya menangkap bahasa bahwa dia itu tuh suka berjudi. Misalnya kita nggak tahu sebelumnya, akhirnya ketahuan dia suka berjudi bola misalnya, atau online judinya. Nah, langkah pertama ya udah tentu memberikan peringatan dan memberikan pengampunan kalau dia memang meminta pengampunan. Nah, setelah itu yang harus juga kita berikan adalah kepercayaan bahwa dia nggak akan berbuat lagi kan ya. Namun sebelum kepercayaan diberikan, ia mesti memperlihatkan pertobatan terlebih dahulu. Ia harus dapat menunjukkan penghentian semua perbuatan tersebut untuk suatu masa yang panjang. Misalnya, setidaknya selama 2 atau 3 tahun. Jadi misalkan dia itu biasa berjudi. 2-3 tahunan dia benar-benar harus membuktikan dia berhenti berjudi. Dia pengguna pornografi, dia harus berhenti dan benar-benar membuktikan selama 2-3 tahun dia nggak lagi melakukannya. Nah, apabila pada masa yang panjang itu
benar-benar dia berhenti. Nah, barulah kepercayaan dapat dipulihkan kembali. Sungguh pun demikian Pak Gunawan, saya tetap harus mengingatkan bahwa pada umumnya sesuatu yang telah menjadi bagian hidup untuk waktu yang lama tidak mudah hilang. Kalaupun hilang, kemungkinan ia kembali adalah besar. Jadi kita tetap harus membuka mata lebar-lebar dan memintanya untuk hidup dalam relasi pertanggungjawaban, baik dengan kita maupun dengan seorang rohaniwan. Iya, jadi itu kan sesuatu yang sudah mendarah daging. Iya. Ya. Soal judi, soal berbohong, soal pornografi dan sebagainya itu Pak. Ya. Nah, kita mau merubah orang itu kan hampir mustahil, kecuali Tuhan sendiri yang mengubah orang seperti itu. Ya. Ya memang sekilas aduh tampaknya kita kok kejam misalnya ini ya, kita udah memberikan maaf, dia berbuat lagi. Kita ampuni lagi, dia berbuat lagi. Terus kita ingin berkata, udah dah saya nggak bisa, saya putus. Mungkin orang akan berkata, kamu kejam, kamu kok sepertinya tuh anggap diri lebih kudus, lebih suci daripada dia. Saya pikir intinya adalah begini. Apakah kita siap menanggung perbuatannya itu setelah kita menikah nanti? Kalau memang kita akui kita nggak akan sanggup lah nanti hidup dengan seorang yang berjudi. Misalkan kita udah dengar orang yang berjudi akhirnya meludaskan uang keluarganya dan sebagainya. Kita berkata saya nggak mau dah hidup kayak begitu. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak berarti kalau kita putuskan kita ini orang yang kurang rohani atau apa, enggak. Sebab sekali lagi ini menyangkut benar-benar yang masa depan kita dan nantinya anak-anak kita, begitu. Iya, Bapak, ini merupakan masalah bagi hubungan kita atau juga bisa menyangkut orang lain di sekitar kita? Nah biasanya nantinya Pak Gunawan ya, kalau kita bicara tentang masalah-masalah tadi ya, kikir, terus kok terlalu terikat pada keluarga asal, atau berutang, atau berjudi, dan sebagainya, udah tentu nantinya bukan hanya kita, tapi juga akan berkaitan dengan yang lain-lainnya. Nah, coba kita mau fokuskan ya dengan lebih saksama lagi dah tentang masalah-masalah ini ya, supaya kita lebih memiliki pengertian apakah kita akan sanggup ya untuk bisa hidup dengan risiko ini. Ada dua golongan lah Pak Gunawan yang bisa saya kategorikan ya, yaitu karakter dan kecanduan. Nah dua-dua ini nih susah sekali memang untuk berubah. Waktu kita membicarakan tentang karakter, sesungguhnya kita juga tengah membicarakan tentang kebiasaan hidup. Bukankah segala sesuatu yang dilakukan berulang kali pada akhirnya berubah menjadi karakter kita? Dan bukankah jikalau itu sudah menjadi karakter, kita akan terus melakukannya berulang kali. Jadi, ya karakter berhubungan erat dengan kebiasaan. Nah, menurut saya masalah seperti egois, kikir, suka berbohong, suka berutang, semua termasuk dalam karakter yang akhirnya mewujudkan diri dalam bentuk perilaku atau kebiasaan. Nah, saya harus mengatakan Pak Gunawan, betapa seringnya saya menghadapi kasus seperti ini dalam pelayanan konseling pernikahan. Dan betapa banyaknya pernikahan yang akhirnya retak dan bermasalah gara-gara didera oleh problem karakter pada salah satu individu, baik si suami maupun si istri. Jadi dengan kata lain, pada akhirnya keegoisan, kekikiran, ketidakjujuran, kebiasaan berutang, menghancurkan bukan saja pernikahan tapi juga keluarga. Dan tidak jarang masalah itu berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Seperti misalnya ya, masalah berutang berubah menjadi masalah penipuan akhirnya Pak Gunawan. Mula-mula memang ya hanya utang, nggak ada maksud nipu. Tapi lama-lama jadi penipuan. Masalah kekikiran berubah menjadi masalah perbuatan merugikan orang, memanfaatkan orang. Itu sebab ya saya harus mengingatkan, berhati-hatilah bila kita menemukan masalah karakter. Tapi masalah kecanduan juga bukan masalah sepele, Pak Gunawan. Berjudi misalnya, minum alkohol, kecanduan alkohol, pemakaian narkoba adalah problem yang mengakar sehingga seringkali keinginan untuk lepas tidak kuasa untuk menahan hasrat. Jadi akhirnya masalah kecanduan berkembang menjadi masalah karakter. Contoh, berjudi membuat orang berbohong, saya tetap dapat melakukannya. Ada yang lebih serius, memeras, mencuri untuk membiayai kecanduannya.
Nah, jadi sekali lagi kalau kita menemukan hal-hal itu dalam masa berpacaran, kita mesti dengan serius membahasnya dan mempertimbangkan ulang relasi kita. Ya memang tidak ada manusia satupun yang sempurna, Pak Paul, yang bebas dari masalah-masalah. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa masalah itu ada, ya lebih baik kita hindari aja gitu, Pak Paul ya. Betul, Pak Gunawan. Nah, dalam hal ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa menjadikan bimbingan bagi kita semua? Amsal 19 ayat 14 berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan membandingkan dua hal, yakni mendapatkan rumah dan harta dan mendapatkan pasangan hidup. Perbedaan di antara keduanya adalah mendapatkan rumah dan harta dapat dilakukan dengan kemampuan manusia, sedangkan mendapatkan pasangan hidup yang sesuai, yang bijaksana, tidak bisa dilakukan dengan kemampuan manusia. Singkat kata, mendapatkan pasangan hidup yang baik memerlukan campur tangan Tuhan sendiri. Itu sebab Amsal menyimpulkannya dengan kata karunia Tuhan. Jadi singkat kata ya, kita tidak boleh bergantung pada kesanggupan manusiawi dalam mencari pasangan hidup. Kita mesti datang kepada Tuhan, mohon pimpinannya. Tugas kita adalah mengerjakan bagian kita semasa berpacaran, dan Tuhan nanti akan memperlihatkan kondisi sesungguhnya dan menyatakan kehendaknya kepada kita lewat peristiwa demi peristiwa yang kita alami, dan juga nanti lewat firman-Nya yang berbicara kepada kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Semoga perbincangan ini akan menjadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang, para pendengar kita, khususnya yang dalam masa-masa berpacaran. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kasus-kasus khusus dalam berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan